Jadi tinggal kita posisikan seperti ini. Nah, perhatikan di sini sudah jadi STR02 skalanya 1:150. Nah, ini sudah otomatis. Nah, ini saya delete dulu seperti ini. Nah, ini kita bisa lihat dari 3 view ya, seperti ini. Kita tile seperti ini. Nah, ini untuk struktur lantai 2, ini untuk denah lantai 2-nya, dan ini untuk denah core. Oke, jika merasa video ini bermanfaat, jangan lupa like, share bagi yang membutuhkan, dan jika ada pertanyaan, tinggalkan pesan di kolom komentar. Akhir kata dari saya, sampai jumpa di tutorial video selanjutnya. Terima kasih. Jumpa lagi bersama dengan saya Fardi Kalomata. Selamat datang di channel Polindo Engineering. Terima kasih bagi teman-teman yang masih tetap setia menonton di channel saya ini, dan bagi teman-teman yang baru masuk atau bergabung dengan channel saya ini, saya ucapkan selamat datang. Jangan lupa ditekan tombol subscribe. Jika suka dengan video di channel ini, silakan tekan tombol like. Dan jika merasa video di channel ini bermanfaat, silakan di-share ke teman-teman yang membutuhkan. Baiklah, kita akan masuk pada materi kita hari ini. Di kesempatan kali ini saya akan melanjutkan tutorial Revit. Untuk tutorial di kesempatan kali ini adalah request dari salah satu subscriber saya tentang bagaimana cara membuat COP di Revit. Untuk bahannya di sini saya sudah siapkan modelnya seperti ini ya. Jadi saya menggunakan aplikasi Brisket Ultimate di sini. Nah, contoh untuk model daripada COP-nya di sini saya buat seperti ini. Oke, jadi ada pemberi tugas dan sebagainya sama seperti pada umumnya. Nah, hanya ada beberapa hal yang berbeda di sini. Contoh untuk bagian pada label ya. Nah, nanti di sini untuk bagian skala, nama gambar dan nomor lembar ini akan kita atur secara otomatis. Artinya ketika kita mengubah nama gambar, pada normalisasinya juga akan otomatis berubah. Begitupun untuk nomor lembarnya ya. Nah, oke, jadi kita langsung saja. Nah, yang pertama perlu diperhatikan adalah untuk dimensi. Nah, dimensi di sini saya menggunakan satuan mili ya di sini. Jadi saya menggunakan satuan milimeter. Jadi untuk panjangnya mengikuti ukuran kertas A3. Di sini 420 mm ya. 420 mm. Sedangkan untuk tingginya, oke, di sini menggunakan ukuran 297 seperti ini ya. Nah, kenapa menggunakan milimeter? Karena pada dasarnya kita banyak menggunakan satuan milimeter, tapi bagi yang familiar dengan menggunakan ukuran senti atau meter itu dipersilakan. Itu tergantung dari style masing-masing ya. Nah, kita langsung ke Revit di sini. Nah, di sini untuk membuat COP-nya kita bisa melakukannya atau membuatnya melalui 2 tahap. Nah, yang pertama itu kita bisa buat family-nya dulu, atau yang kedua kita bisa langsung modelkan COP-nya. Nah, di sini saya buat family-nya dulu. Oke, kita ke new. Nah, untuk family-nya di sini posisinya dia ada di program data ya di sini. Kemudian kita pilih Autodesk, kemudian kita pilih RVT 2023, kemudian kita pilih family template di sini, kemudian kita pilih English ya. Nah, kita harus memilih English. Nah, karena pertama bahasanya tentu kita masih familiar ya, tetapi di sini menggunakan English bukan yang English Imperial ya. Karena kalau kita menggunakan English Imperial itu satuannya tidak menggunakan metrik, tetapi menggunakan satuan seperti inci, feet dan lain sebagainya. Nah, kita gunakan English di sini, kita open. Nah, ini adalah standar template daripada bawaan Revit. Nah, kita akan mengubah sedikit untuk template membuat COP-nya. Nah, untuk membuat COP-nya kita buka pada folder title block di sini ya. Nah, kemudian bagian ukuran kertas di sini sudah disediakan dari A0 sampai ukuran A4. Nah, bagi yang mau mengatur sendiri ukuran kertasnya atau ukuran kertasnya tidak ada pada ukuran dari A0 sampai A4, itu bisa membuat melalui new metric size di sini ya, atau new size metric ya di sini. Nah, saya menggunakan standar ukuran A3 karena sesuai pada Revit pada
template kita brisketnya itu menggunakan ukuran A3 ya, 420 dikali 297. Nah, ini seperti ini saya copy, copy seperti ini, kemudian saya paste. Nah, di sini saya beri nama template ya. Oke, di sini saya beri nama template. Nah, setelah itu kita open ya. Kita open seperti ini. Nah, ketika dia di open, dia hanya akan ada ukuran seperti ini. Jadi ada satu frame kertas di sini yang ukurannya seperti ini. Jadi kalau kita ukur lebarnya di sini adalah 420 dan 297. Itulah sebabnya saya katakan tadi kalau kita mau membuatnya langsung plug di dalam Revit, kita harus mengikuti template standarnya Revit. Ukurannya menggunakan mili ya di sini. Jadi 420 dikali dengan 297. Ini kita hapus dulu. Nah, langkah selanjutnya ketika kita sudah punya file seperti ini contoh, oke, seperti ini, kita bisa langsung memasukkan cop yang bertipe DWG atau dari file AutoCAD atau brisket dan sebagainya ke dalam Revit. Nah, caranya ini kita close dulu. Oke, seperti ini kita close. Kemudian kita kembali ke Revit. Di sini kita masukkan insert ya. Nah, insert kita bisa menggunakan import CAD. Nah, jadi import CAD ini berguna kita mengambil data 3 dimensi geometri dari berbagai program AutoCAD. Nah, ini kita import CAD, kita masukkan seperti ini. Nah, kita cari untuk materinya ya. Di sini sudah ada ini ya, scope-nya. Nah, kita lihat pada gedung perpustakaan tutorial Revit ya di sini. Nah, di 11, kemudian kita lihat di sini kop contoh ya. Nah, ini. Untuk kop contoh ini kita biarkan saja untuk colornya di sini menggunakan preserve, oke. Jadi preserve ini artinya adalah warna yang nantinya dimasukkan di dalam Revit itu adalah warna bawaan dari AutoCAD. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, untuk positioning di sini original to internal original. Artinya origin pada file AutoCAD ketika kita masukkan ke dalam file Revit, posisinya ini akan pada posisi origin seperti pada AutoCAD. Sedangkan untuk import unit di sini, import unit kita gunakan auto detect saja karena biasanya Revit itu langsung mendeteksi otomatis dimensi yang kita gunakan pada file AutoCAD. Nah, setelah selesai di sini saya klik open. Oke, seperti ini ya. Kita open. Nah, langsung kita klik yes. Nah, di sini kita close dulu. Kita lihat dia sudah masuk apa belum ya. Nah, ini kalau saya lihat ini sudah ada 2 objek ya. Nah, ini sudah masuk. Nah, cara mengenali yang mana adalah kita bisa select. Nah, kalau tidak ada tanda pin berarti yang satunya lagi. Nah, kalau ada tanda pin seperti ini kita move dulu. Nah, kita move seperti ini, kita bawa ke sini ya. Nah, ini contoh kopnya. Nah, akan seperti ini. Oke, ini kita pindahkan lagi ke sini. Oke. Oh, di sini ada sedikit pecah ya. Nah, di sini kita adjust posisinya sama dengan posisi layout pada Revit. Nah, ini kita masukkan seperti ini. Oke. Kita pindahkan, kita move, kemudian kita tarik dari sini ya. Dari sudut ke sudut ini. Lalu kita cek untuk bagian bawah. Ini kita naikkan sedikit ya. Ini kita move lagi. Seperti ini. Nah, ini untuk sisi horizontal ya. Untuk sisi vertikalnya, pastikan objek berada di dalam frame ya. Jangan sampai ada yang di luar. Nah, setelah selesai, kita bisa klik pada objeknya. Oke, seperti ini. Kemudian kita copy ya. Kita copy seperti ini. Nah, gunanya untuk kita copy agar yang satunya ini posisinya itu kita lock. Oke, seperti ini ya. Nah, jadi yang ini kita tetap lock, sedangkan yang satu ini bisa kita gunakan untuk mengisi pada baris keterangan. Oke, kita pilih explode, kemudian kita pilih full explode. Nah,
di sini perhatikan ada yang bisa dieksploit dan hancur ya, tetapi ada yang masih tertutup atau tidak bisa dihancurkan ya, tidak bisa kalau kita menggunakan istilah bisa di boom ya. Nah, setelah seperti ini, langkah selanjutnya adalah kita melakukan create line. Nah, jadi di sini kita pilih create di sini, kemudian kita pilih line. Nah, kita lihat, nah, ini bisa kita select ya, posisinya seperti ini. Nah, kita pilih bisa menggunakan line, oke. Jadi contohnya saya mau buat seperti ini untuk labelnya, oke. Jadi labelnya saya mau buat seperti ini. Saya klik satu-satu. Tetapi kalau labelnya banyak, tentu ini akan memakan banyak waktu. Nah, jadi saya menggunakan pilihan yang kedua. Jadi kita create, kita pilih line di sini ya. Lalu kita pilih pick line. Jadi semua garis yang akan saya seleksi, dia sudah mengikuti ukuran yang sudah ada. Oke, saya menggunakan line yang sudah diimport ya, seperti ini. Nah, ini sudah terselect semua seperti ini. Nah, ini kita select semua. Oke, kita select juga, kita select juga. Kemudian kita select bagian dalam ya. Ini kita select arah horizontal dulu, seperti ini semua. Oke. Nanti setelah itu kita akan menseleksi untuk arah vertikal. Kita pilih semua seperti ini. Oke. Nah, setelah selesai kita pilih yang arah vertikal seperti ini. Kita klik lagi. Pastikan semuanya terseleksi ya. Kita klik seperti ini. Nah, setelah selesai, ini kita bisa lihat ini sudah membentuk satu persatu ya. Nah, selanjutnya kita bisa lihat untuk posisinya ini bisa kita delete. Nah, yang tertinggal kita delete lagi. Kemudian untuk bagian yang ini kita klik, lalu kita geser. Kita geser ke kanan. Nah, di sini bentuk untuk frame-nya di sini sudah sama. Nah, kita tinggal memasukkan label yang ada pada bagian kanan ke sisi bagian kiri. Nah, pertama di sini digambar ya, seperti ini. Oke. Nah, seperti ini. Kita lihat ini bisa kita explode lagi, kita full explode seperti ini. Kita lihat, nah ini bisa kita bawa ya. Nah, ada objek yang bisa kita bawa. Ini saya move sedikit ke atas. Oke, kita explode lagi. Oke. Nah, ini sudah jadi. Oke, kita pindahkan ya. Nah, di sini pertama kita pindahkan yang ini. Ini kita copy semua. Kita copy bawa dari satu reference. Kita bawa seperti ini. Nah, ini sudah jadi. Kemudian yang kedua, bagian ini, oke, kita copy juga. Tapi di sini yang kita copy hanya bagian keterangannya ya, atau teksnya, tidak dengan frame-nya. Kita kopikan lagi sini, kita masih menggunakan satu referensi. Oke, seperti ini. Nah, selanjutnya bagian yang di atas ini kita select semua. Oke. Nah, untuk menseleksi banyak objek kita lakukan sambil menahan tombol kontrol pada keyboard ya. Ini seperti ini. Oke. Nah, selanjutnya untuk bagian ini kita nanti masukkan insert picture ya, agar kita tidak kesulitan. Oke, ini kita copy. Oke, kita ambil referensinya sama dari sini. Kita bawa ke sini ya. Nah, ini sudah jadi. Selanjutnya kita akan memasukkan pemberi tugas. Nah, ini pemberi tugas ini yang modelnya seperti ini ya. Nah, ini juga kita bisa pindahkan. Oke, kita tarik ini. Bisa kita delete dulu. Nah, ini jika kita sudah tidak butuhkan, kita bisa delete seperti ini. Nah, setelah itu kita lihat untuk posisinya. Oke, sini kita buka dulu untuk filenya ya. Ini seperti ini. Kita lihat di sini untuk frame-nya. Oke, untuk cop contoh di sini. Nah, di sini kita bisa masukkan seperti ini. Kita masukkan copnya di sini, kita buat picture ya.
Di sini saya naikkan sedikit ke sini. Nah, untuk logonya ini kita bisa capture seperti ini. Kita capture, kita masukkan seperti ini. Oke. Lalu kita bisa save di sini. Oke, di sini saya masukkan saja contoh di sini ya. 11 ya, di sini cop 1. Oke, kita simpan seperti ini. Selanjutnya untuk yang kedua, kita lanjutkan ini sama, kita capture seperti ini juga. Oke, seperti ini. Kita save lagi. Kita masukkan namanya cop 2. Oke. Nah, jika sudah selesai, kita bisa masukkan untuk logo perusahaannya di sini. Ini kita capture juga. Oke, seperti ini. Kita save di sini. Cop perusahaan. Selanjutnya bagian untuk konsultan manajemennya kita crop juga di sini. Cop perusahaan 2 ya. Nah, kita cek lagi. Oke, sudah tidak ada cop di sini. Saya close. Kita no di sini. Lalu untuk posisinya kita masukkan insert. Nah, jadi kita insert di sini. Ini kita delete dulu. Kita insert. Kemudian di sini kita pilih import image ya. Kita import image. Di sini kita masukkan cop perusahaan 1 dulu. Nah, dia akan berbentuk seperti ini. Oke. Nah, ini kita bisa adjust scale-nya. Oke. Klik kiri, kita drag ya. Tahan seperti ini. Nah, ini sudah jadi. Oke, kita atur lagi posisinya. Nah, seperti ini. Selanjutnya untuk pemberi tugas, cara yang sama, kita insert, kemudian import image di sini, cop 2. Oke, seperti ini ya. Kita adjust untuk scale-nya. Oke, seperti ini. Kita lihat di sini. Nah, ini sudah jadi. Selanjutnya kita fullkan sedikit ya. Nah, untuk di sini kita tarik diajukan oleh kontraktor pelaksana. Di sini kita insert ya. Seperti ini, kop perusahaan. Nah, ini caranya sama, kita ini di bawah ya. Insert lagi kop perusahaan ya. Seperti ini. Nah, ini kita bisa adjust posisinya seperti ini. Nah, ini kita masukkan ke sini. Oke. Nah, seperti ini. Untuk di bawahnya kita masukkan juga cara yang sama, kita adjust seperti ini. Oke, seperti ini kita adjust posisinya. Nah, selanjutnya setelah selesai dari sini kita tinggal melanjutkan untuk mengisi pada label di bawah. Nah, untuk yang pertama kita create dulu, kemudian kita pilih label. Nah, di sini saya mau jelaskan sedikit apa perbedaan label dan teks. Kalau kita menggunakan teks, dia tidak akan secara otomatis, tetapi dia akan diulang berkali-kali. Contoh, kita mau memasukkan nama ini, kita tinggal pakai teks saja. Nanti di sheet-sheet selanjutnya dia akan diulang. Tetapi kalau kita menggunakan label, di sini nanti untuk sheet nomor lembarnya, di sini akan mengikuti daripada Revit. Nah, kita label seperti ini, kemudian di scale kita klik seperti ini. Nah, di sini kita masukkan scale ya. Untuk kategori parameternya scale, kemudian kita pilih add parameter to label. Nah, seperti ini. Nah, di sini sampel value-nya ada seperti ini ya. Di sini kita masukkan skala, misalnya 1:100 ya. Lalu kita pilih apply, lalu kita oke. Nah, perhatikan di sini untuk skalanya di sini sangat besar ya. Nah, ini kita bisa membuat teks ya di sini. Nah, tetapi di sini kita edit yang sudah ada ya. Jadi kita mengcustom dari yang sudah ada. Kita pilih edit type di sini, kemudian kita pilih duplicate, kita pilih OK, lalu di sini namanya kita rename ya. Kita rename, kita beri nama tag. Nah, seperti itu.
Nah, untuk teks sendiri, untuk size-nya di sini coba saya gunakan ukurannya 1,5 ya. Sedangkan untuk jenis hurufnya saya pilih coba Arial Narrow ya. Kemudian kita pilih apply, lalu kita oke. Nah, dia jadi seperti ini. Ini untuk skala. Oke. Nah, setelah itu kita lihat di sini. Ini kita adjust sedikit ya posisinya. Oke, drawing name-nya kita geser sedikit. Kemudian untuk skalanya di sini kita perhatikan pada tipe properties yang ini ya. Nah, di sini jangan menggunakan left ya. Sebab kalau menggunakan left nanti semuanya dia itu akan rata kiri dan vertical alignment menjadi bagian top. Nah, ini kita harus masukkan center dan middle. Oke, sekali lagi perlu diingat center dan middle. Kemudian kita apply. Nah, ketika kita kecilkan, kita adjust, posisinya dia akan tetap berada di tengah seperti ini. Karena skalanya kita menggunakan horizontal alignment-nya kita menggunakan center. Nah, seperti ini. Oke. Nah, ini jika masih dirasa terlalu besar, kita bisa edit lagi, kita kecilkan lagi. Katakanlah saya menggunakan satu. Oke. Untuk teksnya, size-nya ya, kita apply, lalu oke. Nah, ini sudah jadi seperti ini. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke nomor lembar. Nah, untuk nomor lembar ini saya adjust sedikit ya. Nomor lembar ini kita kopikan dari scale ya, kita bawa ke sini. Oke. Nah, untuk nomor lembarnya ini kita edit labelnya. Labelnya kita edit, untuk parameter scale-nya ini kita keluarkan, kita ganti. Perhatikan di sini yang dimaksud adalah nomor lembar, berarti number sheet ya. Oke, sheet number di sini. Oke. Nah, contoh di sini adalah A101. Ini kita bisa ganti. Misalkan saya memasukkan gambar struktur, jadi STR01. Saya masukkan seperti ini contohnya. Kita apply lalu oke. Nah, ini setelah dia jadi kita ke nama gambar. Nah, nama gambar di sini kita copy lagi dari scale ya. Nah, nama gambar kita copy tetapi kita edit lagi. Edit. Jadi di sini kita sama langkahnya, kita remove parameter, kita masukkan di sini adalah sheet name ya. Kita masukkan sheet name. Oke, kita beri keterangan nama gambar ya. Nama gambar seperti ini. Kita apply lalu oke. Nah, setelah ini selesai, oke. Setelah ini selesai, kita akan melihat mana lagi yang perlu dimasukkan label ya. Ini saya move sedikit ke sini. Oke, ini sudah, semuanya sudah otomatis ya. Oke. Nah, jika sudah selesai, ini kita bisa load into project and close. Nah, di sini ada warning. Kenapa ada warning? Karena tidak ada project yang terbuka. Nah, maka kita buka dulu projectnya. Kita file, kita buka contoh project yang sudah kita buat. Contoh misalnya di sini ya. Nah, seperti ini. Oke, jadi ini contoh project yang sudah kita buat. Kita lanjutkan di sini untuk family-nya. Nah, ini family yang sudah kita buat tadi. Sekarang kita memasukkan family ini ke dalam project. Nah, kita pilih load into project and close di sini, lalu kita yes. Nah, setelah itu tampilan akan berubah seperti ini. Nah, tetapi di bawah sudut kanan bawah ini ada warning ya. Nah, karena tidak ada tipe daripada sheet yang kita buat, karena di sini sheet kita masih kosong ya, kita harus mengganti di sini. Nah, di sini kita klik seperti ini. Oke. Ini kita close dulu. Nah, untuk sheet-nya ini kita lihat di sini. Nah, sheet-nya modelnya seperti ini. Nah, ini kita klik dulu, kita delete ya. Kita delete. Nah, selanjutnya kita klik kiri, kita klik kanan, lalu kita masukkan new sheet di sini. Nah, kita masukkan copy gambar satu-satu tadi yang sudah kita buat family-nya, lalu kita klik OK. Nah, ini sudah jadi seperti ini. Nah, perhatikan caranya adalah contoh. Misalnya yang sudah kita buka di sini adalah pur ya. Kita persiapkan gambarnya dulu. Di sini tampilannya kita adjust dulu seperti ini. Oke, seperti ini. Agar tidak terlalu memakan space ya di dalam lembar kerja. Sedangkan untuk bubble-nya ini kita edit. Ini kita bisa ganti ya. Kita ganti dengan bubble-nya ini tanpa bubble ya di sini. Oke, di sini tanpa bubble, kita lihat di sini no bubble. Oke, kemudian kita apply.
kita oke. Nah, perhatikan, jadi bubble-nya sudah hilang. Nah, selanjutnya di sini kita lihat untuk posisinya. Ini kita lihat dulu. Ini edit lagi, kita ganti ke no bubble ya. No bubble, apply, oke. Nah, kita matikan untuk crop regionnya ya, atau kita hide crop region seperti ini. Untuk elevationnya ini kita blok, lalu kita klik kanan, hide in view, pilih elemen. Nah, setelah itu kita ke S2 di sini ya, sheet 2 di sini, kita tarik rencana pur seperti ini, kita tarik seperti ini, masukkan ke sini ya. Nah, ini sudah jadi langsung otomatis. Untuk panjangnya, ini tinggal kita adjust seperti ini. Nah, ini kita tarik ke arah kanan ya. Nah, perhatikan untuk sheet-nya di sini project name-nya ini belum muncul ya. Sini ya. Ini belum muncul, tetapi untuk skalanya ini sudah jadi. Nah, kenapa project name-nya belum muncul? Karena kita masih mendefinisikan namanya di sini masih S2 ya untuk project name dan nomor lembarnya. Ini ketika kita rename, katakanlah STR di sini ya. STR 01. Sedangkan untuk namanya di sini kita ganti dengan nama rencana pur ya. Rencana pur. Oke, kita klik OK. Nah, dia akan jadi seperti ini. Oke, rencana pur STR 01. Nah, project name-nya ini kita atur dari sini ya. Nah, di sini kita pilih project information, kita ketik sini ya. Untuk project name di sini. Nah, ini masih menggunakan project name. Oke, ini pembangunan atau perpustakaan ini. N ya. Nah, kita klik OK. Nah, perhatikan di sini project name-nya sudah berubah ya, sudah jadi sesuai dengan yang kita mau. Untuk labelnya juga sudah jadi semua. Oke, seperti ini. Nah, ini STR01. Nah, bagaimana jika kita ingin menambah ke STR02? Nah, caranya kita tinggal klik kanan, kita duplicate di sini ya. Kita duplicate sheet, duplicate with sheet detailing. Nah, tetapi untuk rename-nya di sini kita ganti ya. Denah lantai 2. Nah, seperti ini. Kita klik OK. Kemudian untuk denah lantai 2 kita tarik masukkan ke dalam gambar. Seperti ini. Nah, jika ukurannya terlalu besar, kita kembali jangan mengubah pada posisi sheet ya. Kita kembali ke posisi modelnya di sini, oke. Skalanya kita bisa ganti ke 150. Oke, kita custom di sini 150, kita oke. Nah, perhatikan di sini pada sheet ya, STR02. Nah, ini sudah jadi seperti ini, kita tinggal masukkan saja. Nah, untuk posisinya ini bisa kita naikkan seperti ini. Oke. Nah, perhatikan sekali lagi untuk posisinya. Ini kita bisa klik, kita adjust posisinya seperti ini. Ini kita tarik ke sini. Oke. Dan untuk view-nya, view elevation-nya kita bisa ganti di sini, kita bisa hide ya. Hide in view element, kita pilih hide in view element juga. Oke. Hide in view, kita pilih elemen. Lalu kita cek lagi. Nah, di sini sudah hilang. Ini kita tinggal masukkan ke dalam frame ya. Adjust sedikit demi sedikit seperti ini. Ini sudah jadi, tinggal kita posisikan seperti ini. Nah, perhatikan di sini sudah jadi STR02, skalanya 1:150. Nah, ini sudah otomatis. Nah, ini saya delete dulu seperti ini. Nah, ini kita bisa lihat dari 3 view ya, seperti ini. Kita tile seperti ini. Nah, ini untuk struktur lantai 2, ini untuk denah lantai 2-nya, dan ini untuk denah pur. Oke, jika merasa video ini bermanfaat, jangan lupa like, share bagi yang membutuhkan, dan jika ada pertanyaan, tinggalkan pesan di kolom komentar. Akhir kata dari saya, sampai jumpa di tutorial video selanjutnya. Terima kasih.